Jadi tentu saja nomor satu masalah itu adalah peluang bisnis. Itu titik, itu pengertian yang pertama. Setiap orang mengalami masalah bisa jadi peluang bisnis. Contoh dulu. Banyak orang menghadapi masalah ya, itu menganggap bahwa dunia sudah berakhir ya, world is the end begitu. Tetapi ternyata kalau untuk orang-orang yang cerdas, dia akan selalu melihat ada peluang di balik setiap masalah yang terjadi. Persoalannya bagaimana kita bisa sampai pada tahap bisa melihat peluang, dan kita sapa Mbahnya dahsyat ya pagi hari ini. Selamat pagi, Patung. Selamat pagi yang dahsyat, Mbak Ola. Selamat pagi, smart listener seluruh jagat raya yang saya cintai. Yeay! Sehat ya, Patung? Sehat, kuat, penuh semangat. Terima Oke. kasih. Patung membahas topik kita, bagaimana menjadikan masalah jadi peluang bisnis. Orang punya masalah aja udah sebel gitu. Bagaimana caranya untuk bisa melihat ini menjadi peluang bisnis gitu. Ini gimana sih, Patung kok malah mengajak kita ya menjadikan masalah jadi peluang? Apakah semua jenis masalah? Silakan, Patung. Jadi sebetulnya semua jenis masalah itu adalah peluang bisnis. Saya ulangi. Sebetulnya semua masalah itu adalah peluang bisnis. Contoh, kita punya masalah nih. Nggak pakai kacamata, nggak kelihatan. Misalnya, bisnis untuk orang. Ini. Jadi bahkan yang namanya bisnis itu adalah menyelesaikan masalahnya orang lain. Ini pertama kali yang harus kita pahami. Bahwa contohnya misalnya, Anda nggak bisa bangun rumah sendiri. Berarti kontraktor laku. Ada orang yang baca buku aja males, berarti bacain buku sudah merupakan satu peluang untuk orang yang mau baca buku lebih dahulu. Terus kemudian banyak orang mau buka bisnis takut, berarti Anda yang memotivasi Anda untuk buka bisnis laku. Tapi ada juga yang memotivasi orang untuk buka bisnis tidak ngajarin cara-caranya. Yang penting berani aja, hajar. Bisnis itu ya harus berani. Ya akhirnya membuat banyak bisnis jadi kolaps. Nah, tapi ada juga yang oke, sekarang misalnya Anda bisnis apa deh? Baju? Apa? Sebetulnya itu masalah. Orang nggak bisa jahit sendiri. Makanya ini. Iya, betul. Yang sebetulnya yang Anda pandang itu pengertian nomor satu. Jadi ada tiga yang mindset yang kita pegang. Berarti sebetulnya kalau orang-orang yang mau istilahnya menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Misalnya, Anda mau makan, masalah enggak? Kalau enggak ada makanan, masalah enggak? Masalah. Ada yang jualan makanan. Jadi sebetulnya dalam bisnis ini, semua bisnis itu menyelesaikan masalah. Jadi kalau enggak ada masalah, enggak ada bisnis. Pakai baju, pakai earphone. Nah, iya benar. Betul. Suara kita dengar nanti dunceng mengganggu yang lain. Makanya kita butuh earphone. Nah, kalau kita butuh earphone. Nah, kemudian air kotor. Makanya butuh aqua, butuh kalau yang sekarang butuh air. Airnya ternyata misalnya ini butuh air alkalin. Terus kemudian butuh air yang nano, butuh air. Jadi masalah. Terus kemudian kayak saya pribadi misalnya begitu. Ini saya beri contoh lagi. Di sini saya perlu green screen. Maksudnya green screen itu jadi ini berarti karena latar belakangnya jadi kurang bagus, makanya perlu green screen. Terus kemudian saya nggak bisa mendesain ini. Pak Tong kok ditampilkan itu perusahaan-perusahaan anak perusahaannya, apa yang Pak Tong investasi, apa yang Pak Tong punya, kok ditampilkan semua renteng-renteng di balik layar itu tadi gitu ya. Ya karena boleh dikata ya memang inilah yang harus ditunjukkan karena ada orang pengen tahu, jadi green screen mendadak jadi peluang. Jam dinding misalnya nih, saya jam dinding saya pakai hublot, kenapa? Karena ada orang kepengen jam dindingnya keren, ya sudah saya pengen keren, makanya orang menerbitkan hublot, menerbitkan jam dinding. Jadi sekali nomor satu prinsip bisnis itu adalah menyelesaikan masalahnya orang lain. Orang lain ingin kita bantu buatin. Makanya jadi kalau dulu itu yang namanya gelar itu sangat dibutuhkan. Sekarang enggak. Kemampuan Anda coding, kemampuan Anda mengedit video, hari ini today sangat-sangat dibutuhkan lebih dari gelar. Kemarin kita banyak orang punya gelar A, B, C, D, F, G, tapi tidak sesuai dengan yang masalah yang kita butuhkan. Masalah hari ini kan orang siaran sendiri, kayak hari ini, walaupun Smart FM siaran, saya ikut siaran. Ini siaran di mana? Siaran di radio saya sendiri, yaitu di Instagram, kan begitu. Jadi tentu saja nomor satu masalah itu adalah peluang bisnis. Itu pengertian yang pertama. Setiap orang mengalami masalah bisa jadi peluang bisnis. Contoh dulu,
foto Polaroid. Itu nih foto kok nyetak lama amat. Nah, terus kemudian ada orang kalau bisa nyetak yang sekali jadi langsung ceret, langsung jadi loh, bisa kelihatan, nggak usah nunggu 5 hari, nunggu seminggu, nggak usah nunggu di afdruk dulu. Nah, ini ada orang yang masih dengar kata-kata di afdruk. Nah, afdruk dulu itu di afdruk. Ya. Zaman dulu tuh kalau Anda masih paham berarti Anda kategori penjajahan Belanda nih, kolonial. Kolonial sudah tidak kenal loh. Film dulu. Nah, terus jadi jalan kaki rasanya tidak enak, keluarlah sepatu, semuanya itu masalah. Jadi masalah. Oke. Patung, bagaimana caranya kita bisa memiliki mindset yang seperti itu? Karena secara umum nih, kalau orang punya masalah gitu ya, pasti yang dia pikir itu kan adalah bagaimana artinya banyak orang yang terpaku kepada masalahnya. Nah, gimana caranya kita bisa memiliki mindset untuk bisa tanpa box bisa melihat bahwa ada peluang-peluang yang muncul karena masalah itu terjadi nanti.